Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta akan mempraktekkan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Asep Anwar Siddiq dari SMA Pulde Al Muhajirin sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Alma Amelia dari SMP 2 Gunungsari sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Erin asal SN 1 Cilarang sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bu Alma? Alhamdulillah, sehat Kak. Kabarnya? Alhamdulillah, baik, terima kasih Bu Alma sudah meluangkan waktunya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Bu Alma akan melakukan coaching bersama Ibu Eri. Dan sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi dengan saya terkait dengan kemampuan coaching dengan menggunakan alur cerita, alur bahasa, dan kompetensi coaching. Siapa? Baik. Nah, kalau begitu kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching yang sudah disiapkan dengan 3 kriteria ya Bu. Yang pertama, tidak dilakukan. Yang kedua, sudah dilakukan namun belum selesai atau belum sesuai. Yang ketiga, sudah dilakukan dan sesuai. Siapa? Terima kasih sudah mendengarkan menjadi evaluasi untuk saya ya. Amin. Baik Bu Alma, saya ingin menanyakan kepada Ibu Alma, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat itu Pak, yang pertama adalah kehadiran ilmu, yang kedua adalah pertanyaan kehadiran ilmu, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiganya adalah memadukan pertanyaan yang berbobot. Nah itu tiga Pak kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik Bu Alma. Nah, kira-kira nih menurut Bu Alma di bagian mana nih yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Yang spesifik yang ingin saya inginkan Bapak amati itu yang pertama adalah kehadiran ilmu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Baik. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Nah itu ya Pak, penilaian saya sendiri mungkin Pak, saya itu masih harus banyak belajar. Saya menilai mungkin diri saya itu masih harus terus dikembangkan ya Pak, masih harus terus belajar, masih banyak belajar. Jadi saya ingin mengembangkan diri nanti dengan beberapa amati. Ya, dengan kompetensi itu coaching yang akan saya kembangkan hari ini ya Pak. Bagus Bu Alma. Nah, setelah saya amati Bu Alma berbicara kita hari ini, apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Ya tentunya harapan saya ini Pak, saya ingin kompetensi coaching yang saya miliki ini berkembang, juga meningkat ya Pak, untuk bisa terus melakukan mengaplikasikan coaching saya nanti di tempat kerja saya, baik itu bersama murid ataupun dengan rekan kerja saya. Baik, bagus sekali Ibu Alma. Baik, selanjutnya Ibu Alma dipersilahkan untuk melakukan coaching dengan Ibu Eri, dan saya akan mengobservasi coaching yang Ibu Alma lakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam dari ada waktu dulu siap tenang aja. Kita salam sharing ya Bu ya. Di dulu ada
dan akhirnya untuk apa tuh? Untuk meningkatkan pendidikan siswa saya. Tujuannya juga untuk meningkatkan ya. Ya, ada masak apa nanti ini Bu? Jadi saya itu sudah melakukan berbagai kegiatan. Cuma ini ada beberapa siswa yang paling ini ada semua ya. Yang lainnya sudah mulai ada perubahan. Cuman yang ini dia itu rambutnya panjang Bu. Sama saya sudah suruh dicukur, sudah dimakan. Kemudian saya beritahukan juga kepada orang tuanya. Namun itu Bu, ketika saya hubungi orang tuanya itu jadi terkesan membela gitu Bu. Jadi jawabannya begini, ya Ibu, itu juga sudah saya suruh, namun susah Bu. Paling tidak mau mencukur rambut bagian belakang doang, kalau depannya dia nggak pernah mau. Jadi anaknya ini karena mungkin sama orang tuanya seperti itu ya, ini pesan dia jadi ya di sekolah dulu ya gitu aja, sudah nggak ada aja, tidak apa namanya, tidak mau maaf aja gitu. Ya itu jadi memang kalau kita dihadapkan dengan permasalahan anak yang sulit ya untuk melakukan kedisiplinan, itu memang jadi sulit ketikanya ya harus gimana. Tapi saya lihat itu tindakan ibu itu sudah sudah ya tindakannya tindakan ibu ya. Kalau di sini saya lihat sebetulnya dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi ibu sekarang sudah di skala berapa untuk melakukan ini? Kalau saya rasa sih saya sudah di skala 6 karena waktu itu juga saya sudah mendata apa istilahnya meminta kepala juga, meminta apa namanya supaya ini bisa diselesaikan, kita bisa berpakut. Kan ini si anak ini orang tuanya itu bukan jadi saya memang belum hanya melalui kemarin itu baru sampai dan belum menemukan waktu yang tepat dalam setiap kebiasaan juga selalu mengingatkan yang dari ini itu jadi orang tuanya sampai seperti ini itu dulu kalau gitu sama ibu aja kan dicukur di semua, sedangkan saya kan nggak bisa seperti itu ya Bu ya. Apalagi melihat sekarang kasus-kasus yang viral gara-gara guru mencukur rambut siswanya gitu di sekolahnya memang gitu. Kalau saya melakukan seperti itu takutnya ada mungkin orang tuanya nggak apa-apa, tapi takutnya anakku jadi kerja atau gimana. Jadi mencari solusi yang terbaiknya mungkin Bu apa sih hambatan yang menjadi yang akan dihadapi dalam untuk tujuan ini. Ada tidak hambatan ini? Kenapa anak tersebut dari ditanya gitu? Kenapa sih kamu nggak mau itu? Alasannya apakah ada hambatannya? Hambatannya mungkin yang pertama tidak ada kesadaran dari siswanya, kemudian bisa jadi karena anaknya ini butuh perhatian ya sama orang tua di sini. Jadi ketika saya tanya juga jadi kayak ya Bu nanti Bu gitu, jawabannya selalu begitu Bu. Ya berarti Bu dari saya tadi ternyata ibu juga ini sudah punya solusi ya. Kira-kira solusi apa Bu yang akan dilakukan? Ya saya akan terus supaya saya bisa menunjuk ke rumahnya pada saat orang tua bisa ada di rumah kampanye ada libur ya, bisa libur kasihkan dulu ya Bu ya. Ini benar-benar harus sangat ini ya alhamdulillah itu Bu sudah bisa ya melihat bahwa anak-anak tersebut kurang perhatian. Ya mungkin dengan ibu kesana jadi
saya ini, saya akan belum tahu namanya ya, jadi pasti saya akan meminta bantuan kepada teman-teman yang di kampung ini, kemana saya sekolah, kemudian nanti akan saya minta kepada orang tuanya supaya minta bantuan lagi, karena sekolah itu kan punya tata tertib ya, enaknya gitu, supaya anaknya lebih sadar lah akan bagus sekali ya Bu ya, jadi ya mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan cepat ya Bu ya, dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah ini. Terus Ibu sendiri pasti punya komitmen Ibu, komitmen apa nih Bu yang akan Ibu lakukan terhadap rencana ini? Komitmennya saya akan tetap menjalankan kedisiplinan sekolah dan melakukan penguatan melalui kebiasaan, biar ditegakkan ya Bu ya. Nah yang terakhir mungkin Bu, ketika nanti Ibu sudah melakukan rencana ini ya Bu ya, dan mudah-mudahan berhasil ya Bu ya, insya Allah ya, dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang kita laksanakan dari hati, pasti akan menghasilkan yang terbaik. Kira-kira apa tindakan Ibu setelah melakukan kunjungan tersebut? Dengan hal Ibu tersebut ya akan berkomunikasi jawab dengan orang yang baik ya, kita sebagai guru juga punya hubungan mereka yang dulu, kemudian dengan anak-anak bisa kali ya Bu ya. Gimana Bu setelah kita ngobrol ya, jadi alhamdulillah ya Ibu sendiri sudah tahu solusinya. Mudah-mudahan saya doakan semoga lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah berbagi pengalaman dengan saya. Saya terima kasih Bu, sama-sama. Istilahnya saya menjadi punya kecelakaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk kita sharing ya Bu ya. Terima kasih Anda. Alhamdulillah Bu Alma, tadi Bu Alma sudah melakukan kopi yang baik bersama Ibu Eri. Lalu bagaimana sih perasaan Bu Alma? Alhamdulillah, terima kasih Pak tadi sudah mengamati saya pada saat melakukan coaching bersama Bu Eri. Alhamdulillah perasaannya saya senang ya Pak. Saya bisa mendorong Bu Eri untuk bisa mengambil atau fungsinya sendiri dalam masalah itu Pak. Alhamdulillah ya Bu. Maksud saya ya Bu, sekarang kita akan refleksi dari apa yang sudah Ibu lakukan atau refleksi dari observasi kita ini. Baik,